Tanggal 28 Desember, hari ke-363. Refleksi dan penyembahan. Alfa dan Omega. Saat tidak ada iman untuk masa depan, maka tidak ada kuasa pada masa kini. Refleksi, Kitab Yudas dan Wahyu sebagai dua karya terakhir dalam Perjanjian Baru menawarkan perspektif yang unik. Yudas yang ringkas namun berpengaruh, dan Wahyu yang mempesona. Yudas menghimbau pembacanya untuk berjuang mempertahankan iman mereka. Ayat 3 mengingatkan pentingnya bertarung untuk iman tersebut. Ancaman dari pengajar palsu ibarat batu karang tersembunyi yang membahayakan kapal yang tidak waspada atau ceroboh. Umat Kristen harus waspada terhadap ancaman ini, sebagaimana contoh jelasnya diberikan dalam Perjanjian Lama tentang nasib malaikat yang memberontak dan kota Sodom serta Gomora. Allah digambarkan sebagai Alfa dan Omega, yaitu yang awal dan akhir. Wahyu pasal 1 ayat 8. Yang dimulai di Kejadian kini mencapai puncaknya di Wahyu, dituliskan oleh Yohanes. Rasul yang dikasihi ini, yang sama penulis Injil Yohanes dan kitab surat Yohanes, menuliskan Wahyu dari pengasingannya di pulau, menuruti perintah untuk menuliskan apa yang telah dia lihat, apa yang sedang terjadi dalam Wahyu pasal 1 sampai pasal 3, dan apa yang akan terjadi dalam Wahyu pasal 4 sampai pasal 22. Fokus utama kitab ini adalah pada 7 surat untuk 7 gereja dan 3 siklus penghakiman atas dunia. Wahyu berakhir dengan gambaran keagungan Tuhan, undangan kepada pembaca, serta peringatan bagi siapa saja yang mencoba menambah atau mengurangi isi kitab ini. Meski kitab Alkitab terangkum dalam 66 buku, suatu hari tirai sejarah manusia akan berakhir, dan yang terakhir akan datang. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu pasal 22 ayat 20. Adorasi. Dalam perjalanan Anda membaca Perjanjian Baru, Anda telah menemukan kata-kata Paulus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Intinya, Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Untuk lebih memahami, lihatlah kontras menakjubkan antara 3 bab pertama Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 sampai 3 dan 3 bab terakhir dalam Wahyu pasal 20 sampai 22. Dalam Kejadian kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Dalam Wahyu kita baca, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 1. Dalam Kejadian kita baca, Allah menamai gelap itu malam. Kejadian pasal 1 ayat 5. Dalam Wahyu kita baca, malam tidak akan ada lagi. Wahyu pasal 22 ayat 5. Dalam Kejadian kita baca, Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, itu matahari dan bulan. Kejadian pasal 1 ayat 16. Dalam Wahyu kita baca, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Wahyu pasal 21 ayat 23. Dalam Kejadian kita baca, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 17. Dalam Wahyu kita baca, maut tidak akan ada lagi. Wahyu pasal 21 ayat 4.
Dalam Kejadian kita baca, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kejadian pasal 3 ayat 16. Dalam Wahyu kita baca, tidak lagi rasa sakit. Wahyu pasal 21 ayat 4. Dalam Kejadian kita baca, terkutuklah tanah. Kejadian pasal 3 ayat 17. Dalam Wahyu kita baca, tidak akan ada lagi laknat. Wahyu pasal 22 ayat 3. Dalam Kejadian kita baca, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 23. Dalam Wahyu kita baca, mereka akan melihat wajahnya. Wahyu pasal 22 ayat 4. Aplikasi. Selama setahun terakhir, Anda telah membentuk kebiasaan baru akan kesucian, rutin membaca dan mematuhi firman Tuhan. Selamat atas pencapaian Anda. Saat memulai tahun baru, mengapa tidak memulai lagi membaca ke-66 kitab Alkitab? Saat membaca kali ini, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa kata Alkitab tentang pengelolaan uang, menjadi pasangan dan orang tua yang baik, mengambil keputusan yang tepat, berdoa dengan cara yang Tuhan sukai. Catatlah temuan Anda dalam jurnal dan berharaplah bertemu dengan Tuhan setiap hari dalam perjalanan Anda ini. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.